Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengelolaan tanah dan air dengan metode konservasi. Tanah yang sehat bagi tanaman adalah tanah yang memiliki komposisi mineral 45%, air 25%, udara 25%, dan organik 5%. Untuk mempertahankan komposisi tanah tersebut, maka kita memperlakukan tanah dan air dengan konservasi yang biasanya ada dua cara konservasi. Yang pertama adalah konservasi tanah, yang kedua adalah konservasi air. Konservasi tanah adalah upaya pencegahan kerusakan tanah dari erosi dan memperbaiki tanah yang rusak akibat erosi, yang merupakan upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah. Tujuannya adalah untuk memperbaiki tanah yang rusak dan memelihara serta meningkatkan kualitas dan produktivitasnya. Sementara konservasi air adalah memelihara keberadaan air yang berkelanjutan, baik sifat maupun fungsi sumber daya air, agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan makhluk hidup, dengan tujuan untuk menjamin tersedianya air bagi generasi mendatang dan penghematan air, baik pengambilan maupun pemanfaatannya. Ada 3 metode konservasi tanah dan air yang pernah dilakukan petani. Di antaranya adalah yang pertama, metode vegetatif. Metode vegetatif adalah metode yang pergunakan tanaman atau bagian tanaman untuk mengurangi terpaan air hujan ke tanah, yang bertujuan agar air hujan tidak langsung ke tanah dan mengurangi laju serta jumlah air di permukaan sehingga mengurangi erosi tanah. Ada beberapa cara yang telah dilakukan petani sebagai berikut. Penggunaan mulsa jerami yang kami aplikasikan untuk menutupi guludan atau bedengan sejenisnya. Mulsa jerami ini sebenarnya memiliki beberapa keuntungan ketika kita aplikasikan sebagai penutup guludan atau bedengan di lahan. Yang pertama, harga jerami itu sendiri yang cenderung lebih murah tentunya jika dibandingkan dengan mulsa plastik. Nah, selain harga yang lebih murah, mulsa jerami ini ketika diaplikasikan pada lahan, dia memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah dia membantu menjaga kelembaban media tanam atau kelembaban lahan. Mulsa jerami ini dia juga bisa menjadi penyuplai bahan-bahan organik di lahan. Berbeda dengan mulsa plastik tentunya yang dia tidak bisa terurai. Mulsa jerami ini ketika kita berikan, kita aplikasikan sebagai penutup di lahan, maka dia memiliki fungsi untuk sebagai bahan organik yang ketika dia mengalami proses pelapukan, kemudian penguraian oleh mikroorganisme yang hidup di dalam lahan, maka dia justru akan menjadi penambah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Penggunaan mulsa jerami juga cukup efektif untuk menghalau atau menghambat pertumbuhan gulma. Penyemprotan pestisida dan fungisida nabati yang tujuannya adalah agar mulsa jerami ini dia steril ketika kita gunakan. Akan merugikan ketika misalkan kita menggunakan mulsa jerami misalkan yang dia justru mengandung bakteri atau jamur yang dia bersifat patogen. Ini justru akan menghambat bahkan bisa merusak pertumbuhan tanaman. Yang kedua adalah metode mekanik. Metode yang diberikan kepada tanah dengan membuat bangunan untuk mengurangi aliran permukaan air sehingga tidak terjadi erosi dan dapat meningkatkan penggunaan tanah, dengan tujuan untuk memperlambat aliran air di permukaan, mengurangi erosi,
dan menampung serta mengalirkan air permukaan tanah. Ada beberapa cara yang telah dilakukan petani, di antaranya adalah yang ketiga adalah metode kimia. Metode kimia adalah metode yang menggunakan bahan kimia sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan erosi pada tanah, baik bahan organik maupun bahan anorganik, yang bertujuan untuk memperbaiki sifat tanah dan menekan laju erosi. Ada beberapa cara yang telah dilakukan petani, di antaranya adalah kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian.